Penampakan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menangkap Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terkait dugaan suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat pekan lalu. Tak berhenti pada kasus korupsi, informasi lain muncul dari Bupati tersebut. Migrancare menemukan adanya dugaan perbudakan modern terkait Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Dugaan itu mencuat usai Migrancare menemukan adanya kerangkeng manusia di rumah terbit rencana perangin-angin. Terbit rencana diketahui telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di pemerintahan Kabupaten Langkat. Anies mengatakan, kasus suap yang menjerat terbit ini membuka kota Pandora atas dugaan kejahatan lain. Salah satunya dugaan perbudakan modern terhadap pekerja perkebunan sawit. Anies berkata bahwa pihaknya akan melaporkan temuan kerangkeng manusia dan dugaan perbudakan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari ini. Kerangkeng atau penjara itu berada di belakang rumah pribadi terbit rencana perangin-angin yang ada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Informasi yang sempat beredar saat petugas melakukan penggeledahan ada 4 pekerja yang konon kabarnya ditahan di dalam sel. Namun, pihak Migrancare menyebut mereka telah menerima setidaknya lebih dari 10 laporan terkait dugaan perbudakan modern ini. Pantauan Tribun, rumah pribadi terbit rencana perangin-angin terlihat megah yang dikelilingi tembok setinggi 2 meter. Rumah 2 lantai berarsitektur modern itu memiliki halaman yang sangat luas. Kediaman terbit rencana perangin-angin tampak kontras dengan rumah-rumah di sekitarnya yang cukup terlihat sederhana. Bangunan megah berwarna putih ini terlihat menghimpit rumah warga sekitar. Pagarnya terlihat lebih tinggi daripada bangunan rumah tetangga Bupati. Untuk sampai ke rumah Bupati terbit, akses jalan masih ada yang rusak lantaran berstatus milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, sebagian jalannya sudah dapat dilalui kendaraan. Dari balik pagar hitam yang tinggi, halaman luas akan menyambut orang yang masuk ke dalamnya. Dinding bangunan yang terbuat dari batu alam memperlihatkan megahnya kediaman Bupati. Diperkirakan, rumah Bupati terbit berdiri di atas lahan seluas 2 hektar. Di halaman terlihat banyak pepohonan layaknya seperti taman. Ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 3-4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap dia di perjalanan saya dalami itu sudah lebih dari 10 tahun, teman-teman sekalian. Lebih dari 10 tahun. Apakah itu ada izin? Apakah itu ada izin? Iya, makanya tadi saya bilang pribadi. Ya, belum ada izinnya. Tapi selama ini saya tak dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana. Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil pemeriksaan kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu. Ya, teman-teman sudah berkoordinasi kemarin kepada BNP supaya diajak pimpinan. Yang begini-begini ini harus terus. Kita tahu teman-teman sekalian, Sumatera Utara menjadi tempat nomor 1, ya, dan ini menjadi concern kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tidak mampu. Swasta pribadi yang harus tentu harus legal, gitu, harus legal. Jadi
ini harus difasilitasi, itu kan nggak apa-apa ya. Kita dalam, tapi saya akan sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan saya ketika melakukan penangkapan kemarin. Tidak ada yang di bekas dianiaya Pak ya? Tidak ada. Luka-luka itu saya tanya, ini masih terus berproses, anak-anak masih meriksa. Kita akan dalamin terus. Kenapa? Tapi kemarin tuh saya tanya, masalahnya apa? Kok bisa dia nggak memar itu? Saya tanya sama anggota yang di lapangan, itu akibat dari karena biasanya dia melawan. Kemarin tuh melawan seperti itu dan dia baru masuk 2 hari. Kita akan terus dalamin. Artinya memang betul ada yang luka-luka ya Pak ya? Memar, yang saya lihat ada memar. Ini sedang kita periksa. Dan orangnya juga nggak sadar juga. Masih itu kita sudah periksa, itu masih menggunakan masih tes urinnya positif.